Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita berjumpa lagi hari ini. Pemirsa dimanapun berada, jadilah manusia yang tawadu, yang selalu bersyukur kepada Allah. Jadilah manusia yang bijak, yang selalu menerima takdir yang Allah beri dengan ridho dan ikhlas. Karena manusia yang paling susah adalah manusia yang tidak siap menerima ketetapan Allah, tapi manusia yang bahagia, ikhlas dan sabar menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ada 4 hal yang ingin saya sampaikan kepada kaum muslimin dimanapun berada. Kata Ibnu Ahmad, apabila kamu menjalani kehidupan, ada 4 tipe manusia yang bakal kamu hadapi. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri faulaika alim. Seseorang yang punya ilmu pengetahuan dan dia sadar bahwa dia punya ilmu, dia amalkan ilmunya, dia sampaikan ilmunya, itulah orang alim, itulah dikatakan ulama. Maka bersyukurlah kepada saudara-saudaraku, para alim ulama, para ilmuwan yang diberikan Allah kelebihan ilmu. Amalkan ilmu, sebarkan ilmu, jangan jadikan ilmu menentang Allah dengan sombong kepadanya. Yang kedua, ada seseorang yang tidak tahu dan dia sadar dirinya tidak punya ilmu pengetahuan, itulah orang yang bodoh. Ajari. Yang paling susah adalah orang yang bodoh tidak sadar dengan kebodohan. Orang yang bodoh berani berdebat dengan orang alim. Ini menandakan musibah yang paling besar terjadi dalam hidup ini. Sekarang susah kita membedakan antara orang berilmu dengan orang yang sok berilmu. Yang bukan kerjanya dia lakukan, yang bukan dia paham dia kerjakan. Sementara yang paham, orang yang paham, orang yang berilmu disalahkan. Menandakan memang hidup ini kita sudah di akhir zaman. Maka untuk itu, bersyukurlah manusia yang tidak punya ilmu. Dia dengan sadar, dengan tidak punya ilmu, dia belajar kepada ahlinya. Dia tidak malu belajar kepada orang yang tepat. Maka sejujurnya orang macam ini peluangnya menjadikan hidupnya bahagia dunia akhirat semakin dekat. Yang kedua, ada seseorang, dia punya ilmu, tapi dia tidak sadar bahwa dia itu punya ilmu pengetahuan. Itulah orang yang tertidur. Sekarang sudah terjadi. Banyak orang yang punya ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Itulah orang yang tertidur. Banyak orang yang tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Inilah orang yang tertidur. Tugas kita adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ingatin, bangunkan saudara kita, sadarkan saudara kita bahwa perbuatan itu akan menyanyiakan dirinya. Maka apabila dia bangun, apabila dia melakukan kemaksiatan, kita nasihati dia, kita ingatkan dia. Karena sejujurnya mengingatkan mendapat pahala. Yang menjalankan ingatan yang kita berikan akan mendapatkan pahala di mata Allah. Yang keempat ini yang lebih parah. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak punya ilmu dan dia tidak sadar bahwa dia itu tidak punya ilmu pengetahuan, itu orang yang tercela. Maka jauhi dia, apa amikun, jauhkan dia. Banyak sekarang kita lihat di dalam rapat terjadi silang sengketa dalam rangka mencari keputusan. Tetapi setelah keputusan sudah disepakati, tiba-tiba ada seorang fulan menentang dengan suara lantang mengatakan, saya tidak setuju dengan apa yang telah sepakati hari ini. Semua orang terdiam dan mendengar suaranya besar. Kenapa engkau tidak setuju? Pokoknya saya tidak setuju. Terus solusinya apa? Saya juga tidak tahu. Ini manusia yang tercela namanya. Dia hanya bisa mematahkan. Dia bisa hanya sinis, tapi dia tidak bisa memberikan solusi. Jadilah manusia yang baik. Kita mengkritik itu hal yang wajar. Memberi pendapat hal yang dianjurkan. Tetapi yang tidak boleh adalah apabila kita mengkritik tapi tidak bertanggung jawab. Kita memberikan pandangan tapi pandangan yang sesat. Ini tidak dibenarkan oleh Allah. Maka untuk itu, pandai-pandailah dalam bergaul. Jadilah diri yang pandai-pandai menempatkan suatu situasi dan tempat. Jangan menjadi manusia yang angkuh dan pongah. Karena sejujurnya, manusia yang paling tercela adalah manusia tidak pernah sadar apa yang dia ucapkan.
tidak pernah sadar apa dia lakukan, merugikan orang lain. Maka sebaik-baik manusia adalah apabila dia sudah melakukan kesalahan, dia perbaiki kesalahan. Karena sejujurnya meminta maaf itu jauh lebih mulia daripada melakukan kesalahan tapi tidak merasa bersalah. Karena sejujurnya, jadilah manusia yang kuat, itulah manusia diidamkan Rasulullah. Apabila kamu dipuji, kau tidak pernah jadi bintang. Apabila kau dicaci, engkau tidak akan pernah menjadi sampah. Karena orang yang ikhlas tidak akan pernah sibuk dengan penilaian orang lain. Dia akan tetap istiqomah menyebarkan dakwah kemanapun berada. Semoga saudara-saudaraku yang mendengarkan tausiah ini, yang singkat ini, ana yang doif ini mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada perkataan tidak pada tempatnya. Maklumlah, ana bukanlah manusia yang sempurna, tapi kita berusaha menjadi yang terbaik di tempat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.